Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، إخوان الأخوات وبنات الطالبات yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan karunia oleh Allah untuk bisa melanjutkan kajian kita, menyelesaikan kitab Syarh Ushulil Iman di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mana kita masih dalam masuk kepada pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Fasal wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Dan tergandengkan, terlanjutkan dengan iman kepada hari akhir. Maksud sepaket dengan iman kepada hari akhir adalah kita beriman dengan apa yang terjadi setelah kematian. Misalnya yang pertama, fitnatul qabri, fitnah kubur. Fitnah kubur. Sebelum kita bahas apa itu fitnah kubur, perlu kita fahami makna fitnah. Fitnatul qabri, fitnah kubur ini bahasa Arab, bukan fitnah bahasa Indonesia. Kalau fitnah bahasa Indonesia itu menuduh orang tanpa bukti, ini fitnah. Namun bahasa Arab, fitnah itu artinya cobaan. Ya, fitnah itu cobaan. Kok bisa saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taraktu fitnatan ashaddu 'alar rijali minan nisa." Atau ashadda 'alar rijali minan nisa. Aku tidaklah tinggalkan suatu cobaan fitnah, cobaan yang paling berat dirasakan laki-laki kecuali perempuan. Sehingga perempuan benar-benar merupakan cobaan yang sangat berat dirasakan oleh laki-laki. Jangan GR dulu ini perempuannya. Wih, jadi cobaan laki-laki yang paling berat. Iya, paling berat. Bukan sekedar cobaan syahwat, ketertarikan karena keindahannya, tidak, tapi karena susah didiknya. Bengkok, dipaksa patah, dibiarin tetap bengkok. Ya. Terus lebih mengedepankan perasaan daripada akalnya. Naqisatid dini wal aqli. Wanita itu kurang agamanya dan kurang akalnya. Kurang agamanya, kata Nabi SAW, alaysat in hadat la tasumu wa la tusalli wa dzalika nuqsanu fi diniha, atau kama qala,
Bukankah ketika dia haid, nggak puasa, nggak sholat, itu kekurangan agamanya, kekurangan akalnya, karena dia lebih mengedepankan perasaan daripada akal. Jadi memang fitnah, cobaannya berat. Ada istri ternyata dia melawan sama suami, misalnya mau dikerasin, ini bengkok, patah, mau dibiarin tetap ngelunjak gitu. Makanya berat cobaan wanita itu. Nah, fitnah bahasa artinya cobaan. Maka ketika kita bilang, kenapa nggak mau antum ke pasar, ke mall, kenapa takut fitnah? Maksudnya apa? Takut cobaan, takut nanti imannya diuji, matanya nggak bisa ditundukkan. Nah itu, bukan takut fitnah, takut dituduh orang tanpa bukti, bukan. Makanya bedakan antara istilah Arab dan istilah Indonesia. Makanya di sini dikatakan fitnatul qabri, fitnah kubur, maksudnya wahya su'alul mayyiti ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi, adalah pertanyaan kepada mayit setelah dikuburkannya. Pertanyaan itu tentang Tuhannya, Rabbnya, tentang agamanya dan nabinya. Pertanyaan, ujian, cobaan, ujian. Fitnah bahasa Arabnya artinya cobaan atau ujian. Ujian, jadi maksud fitnah kubur, ujian kubur itu apa? Pertanyaan. Itu soalnya udah dibocorin sama Allah dan Rasulnya. Soalnya tentang Allah, tentang agamanya dan tentang nabinya. Fayuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Lalu Allah Subhanahu wa taala memantapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang mantap, yang tegas, yang jelas menjawabnya. Fayaqul, sehingga orang beriman mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa diniyal Islam, agamaku adalah Islam, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan dengan detail perkataannya. Wa yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Dan Allah mantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, yang bisa menjawab dengan tegas. Siapa berarti yang bisa menjawab dengan tegas? Orang yang beriman. Walaupun kita hafal bahasa Arabnya, Rabbi Allah, Nabi dinil Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafal di luar kepala, tapi enggak membuktikan keimanannya, enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, bahkan ragu dengan keislamannya, enggak pernah merasakan manisnya iman, maka enggak bisa jawab. Walaupun ditalkinkan, wahai ahlul kubur, kalau ada malaikat datang, ucapkan, bertanya siapa Tuhanmu, jawablah Rabbi Allah. Walaupun kayak gitu hafal, tapi nggak pernah sehari-harinya mengucapkan ini, nggak pernah beriman, nggak pernah ibadah kepada Allah, nggak pernah mentauhidkan Allah, maka nggak mungkin bisa menjawabnya. Karena Allah telah kasih janji, wa yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan mantapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang mantapnya. Ya, ini harus difahami. Makanya nggak cukup, bukan ini ujian kayak ujian sekolah matematika, dapat bocoran, dihafalin bisa jawab, beda. Yang jawab adalah keimanannya. Maka berselisih ahli ilmu, siapa yang menjawab? Apakah amalannya yang menjawab, apakah dia yang menjawab? Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Makanya di sini mu'allif rahimahullah mengatakan wa yudillullahu adh-dhalimin. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim gak bisa menjawab, walaupun dia hafal sebelum meninggalnya. Ketika dikuburkan gak bisa menjawab. Fayaqulul kafir, sehingga orang yang kafir juga gak bisa jawab. Orang yang kafir berkata, ha la adri. Ketika ditanya man rabbuka, ha la adri, ha la adri, nggak tahu. Ini orang kafir jawabnya nggak tahu, langsung diazab udah. Wa yaqulul munafiq, dan orang munafik mengucapkan, awil murtab, atau orang yang ragu dengan keimanannya, ragu dengan keislamannya akan mengucapkan la adri, aku nggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku ikut mengucapinnya.
Tuh, walaupun orang munafik di dunia kelihatan sebagai orang yang sholat ikut sholat, puasa ikut puasa, ya kelihatan ibadahnya itu benar-benar ibadahnya orang yang beriman. Tapi munafik dia, menyembunyikan kekafiran, dia tidak mantap atau murtab, orang yang ragu dengan keimanannya. Ikut agama Islamnya cuma ikut-ikutan, nggak meyakini benarnya Islam, nggak merasakan manisnya iman, bahkan dia membenci Islam. Ketika ditanya, walaupun di dunia dia hafal, ketika ditanya dalam kubur, la adri, aku nggak tahu katanya. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar manusia mengucapkan sesuatu lalu aku ucapkan juga. Udah. Itu jawabannya. Sehingga dari perkataan muallif di sini Allah menyesatkan orang yang zalim. Orang yang zalim di sini maksudnya adalah orang kafir dan orang yang munafik. Dialah orang-orang yang zalim. Ya. Bukanlah orang yang zalim yang dimaksud situ orang yang menzalimi dirinya sendiri, menzalimi dirinya, tidak. Ya. Nabi pernah mengatakan enggak masuk surga orang yang menzalimi dirinya, orang yang berbuat zalim. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang enggak zalim?" Maka Nabi mengatakan, "Alam tasma' qaula Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu?" Tidakkah kamu mendengar perkataan Luqman kepada anaknya ketika dia memberikan nasihat kepadanya? "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik, karena berbuat syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi zalim yang dimaksud Allah sesatkan orang yang zalim adalah orang-orang yang berbuat syirik, orang yang kafir, orang yang munafik. Sehingga mereka itulah yang enggak bisa jawab. Kalau dia kafir, la adri. Kalau dia munafik atau murtab, ragu dengan keimanannya, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku enggak tahu. Aku dengar manusia ngomong apa, aku ikut-ikutan aja. Ya. Ini diantara yang harus kita imani ketika kita mengaku beriman kepada hari akhir, maka kita harus beriman adanya fitnah kubur. Ya. Jadi kalau kita sudah paham seperti ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, ketika ada suatu orang yang mengatakan azab kubur enggak ada, fitnah kubur enggak ada, maka ternyata dia telah bisa disimpulkan keluar dari akidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Berarti keliru. Karena kita meyakini adanya fitnah kubur. Yang kedua, di antara yang konsekuensi kita beriman kepada hari akhir, kita juga beriman adzabil qabri wa na'imihi. Kita beriman bi adzabil qabri wa na'imihi. Kita beriman dengan azab kubur dan nikmat kubur. Kita beriman adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Fayakunu lidh-dhalimina minal munafiqin wal kafirin. Maka azab kubur itu ya terjadi, diberikan untuk orang-orang yang zalim, minal munafiqin wal kafirin, dari orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Tidakkah kamu, walau tara, seandainya kamu melihat ketika orang-orang zalim berada di penghujung kematiannya, di sakaratul mautnya, di kesakitan menjelang kematiannya, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat membentangkan tangan mereka, akhriju anfusakum, keluarkanlah ruh kalian. Malaikat perintahkan, keluarkan ruh kalian. Al yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini ya kalian akan diazab dengan azab yang menghinakan, akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi, lantaran apa yang kalian katakan tentang Allah tanpa kebenaran. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan lantaran sebab dahulunya kamu sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong ayat-ayat Allah, munafik dia atau kafir mengingkari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan sombong terhadap ayat Allah. Sombong ini menentang. Sombong ini ketika dikatakan sombong terhadap ayat Allah berarti maksudnya apa? Bukan maksud menyombongkan diri. Oh, aku hafal ayat Allah ini sombong dengan ayat Allah. Bukan itu maksudnya. Oh, kau tahu aku hafal surat ini sombong dengan ayat Allah. Bukan itu maksudnya. Ya, sombong dengan ayat Allah maksudnya menolak ayat Allah. Kenapa? Karena al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Sebagaimana iblis laknatullahi alaih sombong terhadap perintah Allah, maka di golongan kafir. Apa ketika Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, aba wastakbara wa kana minal kafirin, kata Allah. Dia menolak dan dia sombong dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya, itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku berarti apa? Menolak, tidak mau ibadah kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk neraka dalam keadaan terhina. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ini surat Al-An'am ayat 93. Wa qala ta'ala fi Ali Imran fi Ali Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman tentang keluarganya Fir'aun. Dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Neraka dipaparkan kepada mereka di pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari terjadinya hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah keluarga Fir'aun ke azab yang paling pedih, kesiksaan yang paling pedih. Jadi di pagi dan sore hari dia selalu diancam dengan neraka. Ketika hari kiamat terjadi, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya apa? Apa kaitannya ayat ini dengan keimanan dengan azab kubur? Ya maksudnya ini, setiap hari dalam kuburnya dia selalu dipamparkan dengan azab neraka. Ya, bahwasanya dia akan masuk ke sini azab sisanya. Ketika terjadi hari kiamat, sudah hari akhir berakhir semua, maka dia langsung dimasukkan ke dalam neraka, azab yang paling pedih. Karena ketika kita menanti hari kiamat dalam kubur, itu ada azab kuburnya. Ini dikatakan dia ditampakkan neraka padanya di pagi dan sore hari, terus ditampakkan neraka. Ini diantaranya perkataan sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya fitnah kubur atau azab kubur adalah ketika dalam kubur dia mendapatkan azab seperti sempit, ditemani oleh seorang yang buruk rupanya, baunya busuk karena amalannya buruk. Kemudian selalu ditampakkan dengan azab-azab neraka dan juga disiksa oleh malaikat. Maka ketika di hari kiamat dia jelas dia arahnya ke neraka. Namun ketika orang-orang yang memang jelas arahnya masuk surga, ya orang yang soleh, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Dia mendapatkan nikmat kubur, ditampakkan bagaimana nikmat surga, dilapangkan kuburannya, ditemankan oleh orang yang baik, yang baunya bagus, tampan dia, indah wajahnya. Kemudian setelah hari kiamat dia dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya. Maka orang sedang berdoa, ya Allah, jadikanlah kuburannya seperti surga, ada pintu masuk ke surga. Jangan jadikan dia lubang dari min hufarin niran, dari lubang neraka, kan kayak gitu. Dia doa orang tentang seorang jenazah. Wa fi sahihi Muslimin, dan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim, min hadis Zaid bin Thabit, dari hadis Zaid bin Thabit, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, falaula alla tudafanu, kalaulah bukan karena kalian akan dikuburkan, la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu,
maka pastilah aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku mendengarnya. Kalaulah tidak bahwasanya kalian akan dikuburkan. Tapi karena kalian akan dikuburkan juga, makanya Nabi nggak minta kita mendengar azab kubur, nanti dikubur tahu sendiri. Tapi kalaulah, maka Nabi bilang kalaulah bukan karena kalian akan dikubur, maka aku mesti doa sama Allah biar kalian dengar azab kubur, biar tahu bagaimana azab kubur. Tapi karena kalian akan dikubur, makanya aku nggak berdoa kepada Allah. Nanti akan tahu sendiri bagaimana azab kubur itu, bagaimana nikmat kubur itu. Thumma aqbala biwajhihi, kemudian Nabi menghadap lagi mendekat. Faqal, dan Nabi bersabda, ta'awwadhu billahi min adzabin nar, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka. Qalu, para sahabat mengatakan, na'udzu billahi min adzabin nar, kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ta'awwadhu billahi min adzabil qabri, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Qalu, mereka para sahabat menjawab, na'udzu billahi min adzabil qabr, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ini hadis Nabi jelas-jelas menegaskan bahwasanya ada azab kubur. Makanya Nabi nyuruh berlindung dari azab kubur. Kalau nggak ada azab kubur, nggak bakal Nabi nyuruh berlindung dari azab kubur. Ini syahidnya. Penegasan hadis ini di sini. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, qal ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan, berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah, dari ujian-ujian. Ma dhahara minha wa ma batan, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Ujian yang nampak jelas dan ujian yang tersembunyi, berlindung kepada Allah. Ujian yang nampak jelas bagaimana kemaksiatan di depan mata kita berlalu darinya. Ujian di dalam yang tersembunyi dalam hati kita, bagaimana kita mengendalikan niat kita agar tidak riya, agar ikhlas ibadah kepada Allah. Bagaimana hati kita taat kepada Allah, af'alul qulub dan semacamnya. Qal, para sahabat mengatakan, na'udzubillahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan, kami berlindung kepada Allah dari ujian apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Ujian keimanan, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Qal, Nabi SAW bersabda lagi, ta'awwadhu billahi min fitnatid dajjal, berlindunglah kepada Allah dari ujiannya Dajjal. Dari fitnah Dajjal itu maksud dari ujian Dajjal. Qalu, mereka menjawab, na'udzubillahi min fitnatid dajjal, kami berlindung kepada Allah dari fitnah ad-dajjal. Kenapa ya ikhwatul iman kita berlindung dari fitnah dajjal, dari ujian dajjal? Karena bisa jadi kita enggak mampu. Dan sangat kecil kemungkinan kita mampu untuk menghadapi dajjal. Jangan sombong antum. Oh Ustaz, kalau ada dajjal nanti saya lawan. Jangan sombong. Bisa jadi antum terfitnah. Maksud terfitnah apa? Jadi pengikutnya dajjal. Kok bisa? Bisa, sangat bisa. Bayangkan antum, ketika hujan ditahan sama Allah Subhanahu wa taala dan bumi ini mati, gersang semua, mati, gak ada tumbuhan, dan orang mati kelaparan, bingung semua, tidak ada lagi penolong, tidak diturunkan lagi hujan. Orang-orang yang dianggap soleh minta doa hujan istisqa enggak juga turun. Muncullah sesosok manusia yang berjalan di muka bumi. Yang pertama dia mengaku dia nabi. Kemudian dia mengaku, pada intinya dia mengaku dia Tuhan. Kemudian orang enggak percaya. Lalu dia katakan, saya akan turunkan hujan. Berdoalah kepadaku, saya akan turunkan hujan. Orang yang kuat imannya enggak berdoa, tapi siapa yang bisa enggak berdoa, enggak minta? Zaman sekarang aja kalau disuruh kayak gitu masih ngikut. Apalagi zaman itu sudah benar-benar kelaparan, kehausan, bisa mati, banyak mati juga. Akhirnya orang minta kepada Dajjal, dan dengan Dajjal Allah kasih kekuasaan, Masya Allah, turun hujan. Dengan kekuatannya, berkat izin Allah turun hujan dan hidup bumi. Lalu dia menghidupkan dan mematikan, dia mengatakan. Ada orang yang orang nggak percaya, dia bunuh seorang, mati orang itu. Dan diyakini kematian. Kemudian dia hidupkan lagi, hidup orang itu. Siapa nggak percaya dia Tuhan?
Dia bisa menghidupkan, dia bisa mematikan. Kalau Fir'aun beda. Dia ambil 2 orang, satu dibunuh mati, satu dibiarin hidup. Dia menghidupkan dan mematikan. Ini Fir'aun. Dajjal enggak. Dibunuh benar mati, dihidupkan lagi. Hidup. Siapa yang bisa tahan dengan fitnah itu? Kemudian ketika ada seorang yang memiliki keimanan dirinya, dia menutup itu Dajjal karena dia mampu melihat kafarah di keningnya dan dibunuh oleh Dajjal, kemudian dihidupin lagi, suruh beriman bahwasanya dia Tuhan, maka orang yang beriman mengatakan saya tambah yakin kalau kamu Dajjal. Karena dia memiliki ilmu tentang Dajjal. Apa kita termasuk yang seperti itu? Kalaupun termasuk seperti itu, menderita dulu, ngerasakan sakit mati, hidup mati lagi. Iya. Ini diantaranya. Makanya kita Nabi saking perhatian dengan kita, saking Nabi sayang dengan kita, agar enggak kufur kita, agar enggak berbuat syirik kita, maka Nabi minta kita untuk berlindung dari fitnahnya Dajjal. Ya. Kenapa? Karena sifat Nabi, harisun azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Nabi SAW. Besar perkara yang dirasakan oleh kaum mukminin bagi dia. Harisun alaikum, antusias untuk mendakwakan Islam, antusias untuk menyelamatkan umatnya. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman, Nabi lembut dan maha penyayang dan penyayang. Ini Nabi SAW. Makanya beliau saking sayang dengan kita, nyuruh kita berlindung dari fitnah Dajjal. Dan ini juga ya, bahwasanya antum ketahui tidak ada yang merasakan hari kiamat kecuali orang yang paling buruk di muka bumi. Jadi kalau antum minta panjang umur sampai hari kiamat, berarti antum pengen ketemu dengan Dajjal, menyelisihi perintah Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, nggak ada yang ngerasain hari kiamat kecuali orang sirarun nas, manusia yang paling buruk, karena yang soleh-soleh udah mati semua. Dan dikirim rih, angin yang harum semerbak, ketika dicium orang beriman meninggal. Tinggal orang yang buruk dan diazab oleh Allah dengan hari kiamat. Berarti kalau kita minta dipanjangkan umur sampai hari kiamat, berarti kita minta jadi orang yang paling buruk. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mengikuti doanya iblis. Ya. Makanya Nabi nggak pernah minta panjang umur, tapi Nabi minta keberkahan. Ya. Kemudian wa amma na'imul qabri, adapun tentang nikmat kubur, falil mu'minina as-sadiqina, maka nikmat kubur itu untuk orang-orang yang beriman yang jujur dengan keimanannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Quran surat Fussilat ayat ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, teguh di atas perkataannya tadi. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, maka malaikat akan turun berbondong-bondong menemuinya dan berkata, alla takhafu, jangan kamu takut. Para ulama menafsirkan ayat ini terjadi ketika sakaratul maut. Ketika sakitnya sakaratul maut, ditampakkan beberapa ya pandangan semula enggak bisa ngelihat yang gaib jadi bisa ngelihat, maka pada kondisi seperti itu tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat turun dan berkata kepadanya, alla tahzanu, jangan kamu bersedih, alla takhafu, jangan kamu takut, mau dicabut ruhnya jangan takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih, ninggalin keluarga semacamnya, jangan takut, jangan sedih, udah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bahagialah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Makanya enggak heran kalau seorang mukmin ketika dia wafat tersenyum dia. Ya, kenapa? Karena dia ditampakkan sosok yang indah-indah dan dihibur dia menjelang kematiannya. Berbeda dengan orang-orang zalim, orang-orang kafir, dia bahaya, seram wajahnya karena takut, diancam, disiksa, dicambuk untuk ditarik dengan paksa ruhnya. Tapi orang yang beriman ditarik dengan mudahnya, keluar dengan mudahnya ruhnya, keluar dengan sendirinya.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 89. Allah berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum." Maka mengapa tidak kalian cegah ketika nyawa sampai ke kerongkongan? Kalau kalian memang beriman, kalau kalian ngaku memang benar, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai ke kerongkongan, tenggorokan? Wa antum hina idzin tanzurun. Padahal kamu ketika itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya, kepada orang yang sakaratul maut ini daripada kalian. Tapi kalian aja enggak ngelihat. Tuh, yang malaikat pencabut nyawa itu dan semuanya itu lebih dekat dengan yang mau meninggal ini, dengan yang mau dicabut ruhnya daripada keluarga yang ada di dekatnya. Akan tetapi mereka enggak ngelihat. Falaula in kuntum ghaira madinin. Mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, jika kamu memang merasa tidak dikuasai oleh Allah, Allah enggak kuasa atas dirimu, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka kembalikanlah ruhnya jika kamu orang yang jujur. Ini tantangan Allah. Kalau kamu merasa bahwasanya kamu itu enggak dikuasai oleh Allah, ketika kamu melihat orang sakaratul maut yang kamu berada di dekatnya tadi, kembalikan ruhnya. Kalau kamu jujur ucapan kamu seperti itu. Ini tantangan Allah. Fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun jika dia yang meninggal ini termasuk orang-orang yang didekatkan dengan Allah, ahli ibadah, ahli tauhid, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Maka mereka mendapatkan ketentraman, wa raihan dan rezeki yang baik, wa jannatun dan surga na'im yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Ini dalil tentang bahwasanya adanya nikmat kubur. Ya. Maka dia mendapatkan ketentraman, kata Allah. Setelah sakaratul mautnya dia mendapatkan ketentraman, rezeki, waraihan, ya, dan kemudian nanti jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah taala alam. Insyaallah kita sambung setelah azan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'an huda. Kita lanjutkan sedikit dari sebuah hadis. Anil Barra ibni Hazib radhiyallahu anhu, dari Al-Barra bin Azib, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil mu'mini idza ajabal malakaini fi qabrihi. Jadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab bersabda tentang seorang mukmin. Apabila seorang mukmin tadi menjawab pertanyaan dua malaikat di dalam kuburnya, yunadi munadin minas sama, maka menyerulah yang menyeru dari langit. Menyerulah yang menyeru dari langit. Apa itu seruannya? An saddaqa abdi, an sadaqa abdi. Bahwasanya ketika dijawab oleh seorang mukmin, jawaban dua malaikat tadi, ada suara dari langit dan mengatakan an sadaqa abdi, hambaku telah jujur. Jadi ketika jawab ada yang membetulkan, ada yang ngoreksi. Ya, ketika dijawab jawabannya benar, orang mukmin ini langsung keluar firman, suara an sadaqa abdi, hambaku telah jujur, telah benar hambaku. Fa afrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah kepadanya bagian dari surga, bentangkanlah surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikanlah dia pakaian dari surga. Bentangkanlah dia dengan suatu tempat di surga, dan pakailah dia dengan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah baginya pintu menuju surga. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayatihi min rauhiha wa tibiha, sehingga didatangkanlah kepadanya dari keindahan, dari nikmat surga, dan tibiha, dan pewangian surga. Ya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi, dan dilapangkan baginya kuburannya seluas matanya memandang. Ini ya, ikhwatal iman. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dalam hadis yang begitu panjangnya. Memang hadis ini panjang, menceritakan bagaimana ketika ditarik, bagaimana ketika arwahnya buruk dan macamnya, itu panjang hadisnya. Maka dari sini ikhwatal iman, ketika kita tahu bahwasanya apa rute-rute perjalanan kita nanti menemui Allah, dari transit yang pertama ini di dunia, ini alam yang kedua nih mungkin ya. Karena alam yang pertama kita pernah saya singgung, kita berada di alam janin. Ya, dalam ruh yang pertama, yang kedua janin lah, kata kamu dibilang kedua janin. Itu ingatlah lagi sebagaimana kita mau meninggalkan janin, begitu juga kita mau meninggalkan dunia. Sewaktu kita di alam janin, di dalam perut ibu kita, apa sumber makanan kita? Sumber makanan kita adalah ari-ari plasenta itu. Mungkin ketika kita di alam janin itu, kalau plasenta itu hilang, udah mati kita. Karena sumber penghidupan kita, rezeki kita ada pada ari-ari itu.
Ketika di alam janin mau masuk ke alam dunia, mungkin pada nggak mau, pada takut. Kenapa? Nanti nggak ada lagi plasenta itu, nggak ada lagi ari-ari itu. Nanti nggak bisa makan, meninggalkan semua kenikmatan dia di alam janinnya. Ada segala macam kenikmatan makan enak segala macam tuh dari ibunya dia tinggalkan untuk ke alam dunia. Tapi setelah dia lahir di alam dunia, maka ari-ari itu nggak berguna lagi baginya. Bahkan dia nggak butuh lagi. Allah kasih rizki yang lain, yaitu dari susu ibunya, dari ASI, dan dia bisa makan dan semuanya. Begitu juga ikhwatul iman, ketika kita mau meninggalkan dunia menuju alam kubur. Mungkin sekarang kalau kita ninggalkan dunia, kita ninggalkan harta kita ninggalkan makanan kita ninggalkan semua itu. Seperti itu awalnya. Tapi ketika kita dalam kubur, Allah kasih rizki lain lagi. Kita nggak butuh makan lagi. Beda lagi rezekinya. Sebagaimana bedanya rezeki ketika kita dalam perut ibu kita dan ketika kita di dunia ini. Begitu juga saat kita dalam kubur mungkin kita nggak butuh lagi. Yang namanya uang, makan semacam kita nggak butuh karena rezeki kita bukan di situ. Kebutuhan kita bukan itu lagi. Sehingga dengan konsep seperti ini kita bisa siap, nggak khawatir, ya, dan nggak terlalu tamak ngejar dunia. Kenapa? Nanti kita nggak butuh, sama dengan kita nggak butuh tamak ngejar ari-ari dalam janin. Ketika kita keluar, bahkan kita tinggalkan dan kita nggak butuh, dikasih aja nggak mau lagi tuh ari-ari. Begitu juga di dunia kita begitu banyak harta sumber penghidupan kita. Ketika kita masuk di alam kubur, maka sumber penghidupan ini nggak butuh lagi kita, dikasih aja nggak mau. Walaupun dikubur sak mobil-mobilnya, sak rumah-rumahnya nggak butuh lagi kita. Ya, semua hartanya dikubur bareng nggak butuh lagi sudah. Sama dengan kita nggak butuhnya hari-hari. Nah, ketika konsep ini paham, maka orang mukmin selalu tenang. Orang yang bertauhid selalu tenang hidupnya. Dapat rezeki banyak. Ini dah ketentuan Allah tetapkan sebelum Allah. Sewaktu kita dalam perut ibu kita ditetapkan. Ketika dapat rezeki sedikit, inilah ketentuan Allah. Ketika orang saudara kita dapat rezekinya banyak, kita dikit walaupun kerjaannya sama. Kerjaannya sama. Jam kerjanya sama. Ya, transport yang dipakainya sama, jaraknya sama-sama jauh. Ya. Jenis pekerjaannya beda-beda dikit lah, sama lah, kasarnya sama lah, sama. Ya. Kemudian kantornya sama, posisinya sama, tapi gajinya beda. Hasilnya beda. Kita mau hasad, berarti kita hasad sama Allah. Ya. Kita mau benci, kenapa? Karena Allah ada firman, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah bagi pembagian jatah maisahnya, penghidupannya di dunia. Nah, kalau kita ridho dengan pembagian Allah, ya ini bagian aku, ini bagian dia, ya udah. Tapi kalau kita hasad, berarti kita nggak setuju dengan pembagian Allah, protes dengan pembagian Allah. Ketika orang bertauhid, konsep ini tertanam, tenang hidupnya, nggak pernah gelasa gerusu, santai aja. Begini, alhamdulillah, begini sudah apa saja. Nggak pernah kelihatan kayak orang fakir, nggak pernah kelihatan kayak orang-orang yang benar-benar butuh dunia. Walaupun kalau orang berkunjung ke rumahnya dia fakir. Tapi ketika orang lihat, Masya Allah antum hidupnya mapan segala macam, banyak sekali orang bilang, Masya Allah hidupnya mapannya enak, antum hidupnya senang. Enggak tahu dia kalau kita makannya susah gitu kan. Tapi menampakkan sesuatu yang selalu bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur dan nampak syukurnya di sama makhluk Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang udah kaya tapi enggak bersyukur. Rumah dah punya, mobil dah punya, kerjaan Masya Allah. Itu masih, oh Allah, tak bisa saya ngapotik duit. Tak bisa sedekah, gak ada uang, gak bisa, kayak fakir banget dia. Padahal banyak sekali orang yang di bawah dia tuh lapang aja hidupnya, tenang-tenang aja, gak ada masalah. Ya inilah kenapa pentingnya kita belajar tauhid, apalagi belajar persoalan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada hari akhir. Berarti keyakinan pada qadar nanti pada pembahasan berikutnya bersama ustaz yang lainnya. Maka insyaallah untuk makin lebih mantap lagi bagaimana tauhid kita dibangun ketika belajar permasalahan akidah. Dan semakin bertauhid kita, maka semakin lapang hidup kita, semakin tenang hidup kita dan tidak akan pernah melihat orang-orang gelisah. Makanya nggak heran kalau peribahasa mengatakan ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Tenang aja, nggak perlu gelisah dengan perkara dunia. Dengan perkara rezeki dunia maksudnya nggak perlu gelisah. Ya, kalau gelisah karena mikirin apa dakwah, mikirin umat, mikirin hafal kok nggak hafal ini biasa karena perjuangan. Tapi kalau gelisah dengan harta, ini aneh ini, kurang bertauhid ini.
Ya, wallahu taala alam. Ini bisa kita kaji pada kesempatan kali ini karena masih pembahasan setelahnya masih begitu panjang. Insyaallah kita akan adakan pertemuan sekali lagi insyaallah. Ada pertanyaan silakan, ditunggu selama 10 detik. Ya, silakan. Gimana Pak? Saya kurang jelas. Apakah orang Islam yang berilmu tetapi mereka masih melakukan kesyirikan, kebid'ahan, terus khurafat, apakah termasuk orang munafik? Oh iya. Seorang yang berilmu, ya mengerti ilmu Islam tapi masih berbuat syirik, bid'ah, khurafat, apakah termasuk orang yang munafik? Begini, munafik itu adalah izharul haqqi, ya menampakkan kebenaran, keislaman, atau izharul Islam, menampakkan keislaman, wa yukhfil kufur, dan dia menyembunyikan kekufuran. Ini munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi adalah munafik akidah yang menyebabkan dia di neraka. Yang inilah yang kenal dengan firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik berada di neraka yang paling bawah. Ini orang munafik seperti ini, munafik i'tiqadi. Adapun orang yang ketika dia Islam namun dia berkata dusta, seperti hadis Nabi, alamatul munafiki salasatun, ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, ketika berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, ketika dia diberi amanat dia khianat. Maka ini munafik nifaq amali, munafik kemunafikan amali yang tidak mengeluarkannya dari keislaman. Dia berdosa sesuai dengan dosanya. Ketika berbicara dia dusta, dia kena dosa dustanya. Berjanji ngingkari, kena dosa ingkar janjinya. Karena Allah berfirman, wa aufu bil uqud, penuhilah janji-janji kalian. Kemudian dia diberi amanat dia khianat, dia dosa dengan khianatnya. Ya. Orang yang seperti ini dikatakan fasik, bukan munafik. Fasik. Apa itu fasik? Dia tidak mengindahkan, tidak menjalankan perintah Allah. Ya, itu orang yang fasik. Berbeda, ya fahami dulu. Nah, ketika seorang yang berilmu mengetahui ilmunya tapi dia masih berbuat kemaksiatan, contoh, orang ini tahu kalau itu syirik ini dosa besar, mengeluarkan orang dari keislaman, cuman dia masih berbuat syirik, apakah dia munafik? Belum. Kalau dia, sebabnya apa dulu? Kalau dia mengerjakan kesyirikan itu lantaran dia meyakini bahwa syirik itu sebenarnya enggak dosa, itu boleh, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi ketika dia berbuat syirik itu, dia yakin syirik ini salah, tapi dia masih berbuat syirik, sama aja. Maksudnya dosa besar, ini kembali ke dosa besar Pak, khurafat dan semacam dosa besar. Dia tahu ini dosa besar, ya, tapi dia tetap melakukannya karena nggak bisa jaga dirinya dari dosa ini, maka dia dinamakan fasik, ya, tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahaya kalau syirik nggak main-main Pak, ini dosa besar. Kalau syirik jelas, kalau berbuat syirik dia tahu ilmunya, dia kafir. Nah, beda kita menghukumi perorangan, ta'yin. Ini orang ini kafir atau enggak harus dilihat Pak. Ketika orang berbuat syirik nggak boleh dibilang dia langsung kafir. Kenapa? Karena untuk mengkafirkan itu, untuk memvonis orang, idza tammati syurut wa taffatil mawani, harus syaratnya terpenuhi dan penghalangnya terangkat. Apa syaratnya? Orang ini berbuat syirik nih. Kita lihat syaratnya. Dia berbuat syirik nih kenapa? Sengaja atau enggak sengaja? Oh, ternyata sengaja misalnya. Tanya, cari tahu lagi, dia tahu enggak kalau syirik ini dosa besar? Oh, ternyata enggak tahu, berarti kasih tahu. Udah jangan langsung vonis. Oh, ternyata dia sudah tahu. Sudah tahu, dia tanya lagi. Dia tahu enggak kalau dosa besar ini menyebabkan dia kafir? Oh, enggak tahu, dikasih tahu. Kalau dia ada tahu, nah, maka lihat penghalangnya. Dia syaratnya sudah dipenuhi semua. Sudah didakwai, sudah dikasih nasihat.
kasih nasihat dia. Kalau dia tahu, dia kasih nasihat. Syaratnya dikasih nasihat, dikasih ilmu. Masih juga berbuat syirik, lihat penghalangnya. Ada nggak penghalangnya? Apa penghalangnya? Dia ini ngapa dia udah tahu itu syirik, bisa jadi kafir, kenapa masih berbuat syirik? Oh ternyata dia dipaksa misalnya. Maka nggak bisa dihukumi. Karena innallaha tajawaza 'anil 'abdi al-khata' wan nisyan wa mastukrihu. Ya, Allah memaafkan dari hambanya lupa, salah dan dipaksa. Ya, dipaksa nggak jadi hukumnya syirik atau kafir. Atau dilihat lagi, ketika dia nggak kepaksa, dia yang kerelaan hati. Ditanya lagi, dicari lagi penyebab. Oh ternyata dia berbuat ini karena dibayar orang misalnya, butuh dia, maka dia dikasih penghalangnya dibuang. Ketika dia butuh uang 100 juta, dia baru dikasih ketika berbuat syirik. Nah ketika kita tahu sebabnya itu, maka kita bantu. Sudah jangan berbuat syirik, kita carikan donor 100 juta semacam ini. Di antara penghalang-penghalangnya. Nah ketika semua syarat dan penghalang itu terpenuhi, dia sengaja masih berbuat syirik dan dengan kerelaan hatinya tanpa ada sebab, syarat yang dipenuhi, penghalangnya telah diangkat, masih baru dia dikatakan orang ini musyrik. Orang ini adalah pelaku kesyirikan dan dia kafir. Ini. Jadi beda antara hukum secara umum dengan hukum secara ta'yin. Hukum secara umum nyembah kuburan syirik. Hukum secara umum seperti itu. Tapi orang ini ada orang nyembah kuburan syirik enggak dia? Nanti dulu. Ya, itu Islam. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan manhaj takfiri, dikit-dikit kafir. Hati-hati, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ila ahadihima. Siapa yang bilang kepada saudaranya wahai kafir, maka bisa kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Hati-hati. Ya, jadi kalau sudah ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak mudah nyalain orang. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit nanti dulu. Ketika ada orang berbuat bid'ah sama. Syaratnya dikasih belum ke dia? Penghalangnya terangkat belum? Jangan-jangan dia berbuat seperti ikut-ikutan, nggak tahu. Jangan-jangan dia ikut-ikutan acara bid'ah dipaksa. Dia nggak tahu kan? Jangan langsung diponis mubtadi ahli bid'ah. Nanti dulu. Kalau kita bilang itu berbuat itu bid'ah, iya perbuatan itu bid'ah. Tapi pelakunya tadi dilihat dulu. Ya, ini hati-hati Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak serampangan. Kalau serampangan, nah ini permasalahan. Antum ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah rusak gara-gara antum. Nah ini harus dipahami. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini bisa kita jawab. Telah lama waktu berlalu menjelang salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.